Iya betul. Yang menjadi persoalan sebenarnya Anda kadang memframing pemilihan-pemilihan bahasa seperti ini. Sehingga orang awam itu tertipu. Anda memframing hal-hal seperti ini, oh berarti Muhammad roh pencipta langit dan bumi, Muhammad ini Sejak kapan? begitu, Sejak kapan sebenarnya. saya bilang begitu? Bahkan saya sering bilang Muhammad itu jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan laler nggak bisa. Saya sudah bilang. Memang tidak bisa Muhammad menciptakan laler. Makanya Nyamuk begini, pun gini tidak loh bisa. Ajam. Gini, kesalahan orang-orang Kristen awam dan Islam awam ketika diskusi agama itu kayak gitu. Gini, ketika Yesus itu adalah Tuhan, bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Nah, ketika Muhammad itu Rob, bukan berarti Muhammad itu Rob itu Allah, bukan. Tapi kata Rob, kata Tuhan itu adalah title yang melekat kepada diri seseorang. Bukan hanya seseorang, itu kepada title, apapun. oke, total. Title betul, saya sepakat kalau title yang melekat kepada diri apapun. Iya, Gitu kan? Saya sepakat. makanya setan itu juga bisa jadi Tuhan, bisa jadi Rob. Tergantung Anda memperlakukan dia seperti apa gitu loh. Nah, Makanya ada orang yang mempertuhan setan. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Nah, makanya di dalam agama Kristen itu yang boleh, yang harus Anda pertuhan itu hanyalah Bapa di sorga. Nah, gimana caranya? Cara mempertuhan Bapa di sorga harus dengan cara mempertuhan Yesus. Gimana cara mempertuhan Yesus? Harus dengan cara mempertuhan Roh Kudus. Sama di dalam agama Islam pun, Anda nggak bisa menjadikan Allah sebagai Robmu kalau nggak menjadikan Muhammad sebagai Robmu. Anda nggak bisa dipimpin sama Allah kalau nggak dipimpin sama Muhammad. Anda nggak bisa patuh sama Allah kalau nggak patuh sama Muhammad. Karena Muhammad itu pengejawantahan dari Allah itu. yang menjadi persoalan pilihan-pilihan bahasa yang tepi jurang seperti ini akan diinterpretasikan oleh orang lain. Nah, atau masalahnya orang yang kamu terlalu awam. memikirkan orang awam. Kamu terlalu memikirkan orang awam yang nggak tahu apa-apa itu. Akhirnya bahasamu nggak pernah sampai, nggak pernah total, gitu loh. Gitu ya, udah. Banyak loh Ya, orang gitu seperti ya. itu. Dia takut dia. Aduh, saya kalau ngomong gini nanti jemaat saya lari ini ya gimana ini. Kalau saya nggak begitu aja. Saya nggak begitu. Saya bilang yang benar gini. Kalau masalah kamu salah paham berarti kamu botol gitu. Gitu loh aja. Memang benar ini disebut dengan bahasa-bahasa tepi jurang. Ketika orang nggak ngerti, waduh saya, karena memang begitu, karena keluguannya gitu loh. Iya. Ya, begitu ya. Nah sekarang Masih sepakat sih. Sekarang gini loh Ajam, intinya tuh gini, kalau kita itu betul-betul mendalami agama Islam, karena saya udah dalamin agama Kristen, saya dalamin agama Islam, saya dalamin. Iya. Sebenarnya itu gini loh. Orang Islam kalian ini tidak punya cara taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Muhammad. Nah, iya, kami orang Kristen, kami nggak punya cara taat kepada Bapa kalau nggak taat sama Yesus. Nah, kami tidak punya cara taat kepada Yesus kalau tidak taat kepada Roh Kudus. Begitu loh. Jadi sebenarnya gitu gini, ya. jadi ketaatan kepada Roh Kudus, ketaatan kepada Yesus, atau penuhanan kepada Roh Kudus, atau penuhanan kepada Yesus, itu bukan Tuhan lain di samping Bapa, enggak. Dia itu bukan otoritas lain. Tetapi sebenarnya itu bentuk-bentuk menjadikan ketaatan itu kepada Bapa di surga. Caranya dengan cara taat kepada Roh Kudus. Di dalam agama Islam sebenarnya konsepnya sama gitu loh. Cuman beda Tuhan aja. Beda. Silakan. Saya kan sudah katakan di awal ya bahwa orang-orang Kristen ini memposisikan Yesus dan Roh Kudus ini sebagai pemilik otoritas. Itu yang perlu, baik yang Tritunggal ataupun yang one only, Yesus only dan seterusnya. Itu memposisikan sebagai pemilik otoritas, bukan sebagaimana yang Anda jelaskan, Dis. Ini hasil amatan dan diskusi saya terhadap teman-teman Kristen. Nggak tahu kalau kepada Edis kenapa agak sedikit berbeda. Begitu, Dis. Itu pengalaman di lapangan. Coba Anda hadirkan tokoh agama Muhammad Kristen. juga otoritas?
Muhammad bukan pemilik otoritas. Muhammad itu dalam situasi dan kondisi tertentu kadang keliru. Ya. Ini dihujat lagi kata-kata saya dalam hal ini dihujat ini. Ini setelah ini saya di DM habis-habisan dicaci maki. Ini percayalah. Selesai, percayalah. Ini dicaci maki setelah ini. Makanya Kita saya tidak bilang, memposisikan Muhammad sebagai pemilik otoritas. Teman-teman Kristen memposisikan Yesus sebagai pemilik otoritas. Ini hasil diskusi saya. Coba mungkin untuk memverifikasi pernyataan saya bisa hadirkan pendeta begitu, pendeta. Dia memposisikan Yesus seperti apa? Kan Anda bukan pendeta. Jadi bukan pemilik ya kata-katanya tidak bisa dipegang lah begitu kan. ya gini loh, Iya. jangan gini, banyak juga pendeta itu juga nggak ngerti apa-apa juga banyak. Ada juga pendeta yang paham Anda juga udah nyerang banyak. pendeta lagi nih. Gini aja betul, banyak. Anda akui nggak banyak ustadz juga yang nggak ngerti? Ya, di dalam Islam kan tidak ada pengkaderan ustadz. Ustadz itu kan semua orang yang penampilannya agamis sekarang dipanggil ustadz begitu. Ya sama, Termasuk saya penampilan sama agamis sekarang dipanggil juga. ustadz, padahal bukan. Sama gini, Begitu. maksudnya begini. Artinya jangan gara-gara dia itu pendeta maka dia ngerti dengan benar, nggak juga. Jangan gara-gara dia jemaat terus dia nggak ngerti, nggak juga. Gitu. Tergantung isi kepalanya kan gitu. Tergantung sejauh mana dia mendalaminya kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya Muhammad bukan pemilik otoritas, saya rasa Anda sudah bukan Islam lagi. Muhammad itu pemilik otoritas. Waduh, tidak. Muhammad bukan pemilik otoritas. Kalau dia Dihujat bukan lagi saya pemilik setelah ini. otoritas, bagaimana mungkin dia berkata barang siapa taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah? Dalilnya? Hadis? Gimana itu ya? Saya lupa dulu. Barang siapa yang Baca dulu taat terjemahannya. kepadaku, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Ya, apakah itu